warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rudiansyah, selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktik Rekayasa PACS. Saya Triawan Adi, mahasiswa Magister Kesehatan Terapan dari Prodi Imaging Diagnostik Poltekkes Kemenkes Semarang, akan membuat video untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Rudi. Nah, soal nomor 1 yaitu mencoba salah satu tool dari DCMTK. Ada WLM, SCPFS, dan DAM2DCM. Nah, di sini saya sudah mengekstrak file yang diberikan oleh Pak Rudi di directory C. Dan yang pertama, saya akan membuat folder MWL yang akan digunakan sebagai RIS dalam sistem PACS. Oke, saya buat namanya dengan menggunakan nama saya. Nah, dan saya siapkan file bernama log file, namun tanpa ekstensi. Ya, seperti ini. Dan saya akan membuka command prompt run as admin, dan saya akan coba membuat atau menjalankan satu perintah, yaitu dam2dcm. Oke, saya akan lengkapi dulu teks perintahnya. Nah, ini tujuannya adalah direktur yang dibuat tadi. Oh maaf, ini belum saya arahkan ke directory C atau folder DCMTK, makanya nggak mau perintahnya tadi. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Nah, ini sudah berhasil. Perintah ini berfungsi untuk mengkonversi file dari format DAM, namun isinya ada informasi pasien di situ. Nah, ini dikonversi menjadi binary DICOM. Itu Ahmad. Nah, Vivaldi DAM tadi kita coba buka. Nah, ini informasi pasien yang ada, sudah ada kode-kode di sini, yaitu kode format DICOM, ya, diawali dengan 00 sekian 4 angka, kemudian diikuti koma dan 4 angka lagi. Nah, ini kodenya untuk nama pasien, kode ada nomor RM gitu kan, ada study ID juga. Jadi format DAM lalu dikonversi menjadi binary DICOM pada PACS. Nah, selanjutnya kita tes koneksi dari PACS ini menggunakan tes SCU. Nah, sebelumnya saya setup dulu IP address sesuai dengan komputer yang digunakan. Kita bisa cek IP-nya di ipconfig. Ini sudah sesuai. Nah, kita cek echo verification. Nah, ini masih belum terhubung ya. Untuk menghubungkannya, kita menggunakan kode perintah yang kedua, WLM SCPFS. Saya lengkapi dulu kodenya. Nah, jangan lupa portnya disesuaikan. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah oke. Kemudian worklistnya kita cek juga apakah sudah oke. Oke, sudah oke. Nah, jadi fungsi pada perintah kedua ini, dia berperan sebagai server modality worklist SCP yang mana nanti akan dapat mengambil daftar jadwal pemeriksaan pasien. Jadi fungsi si find-nya aktif di sini. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2, menjelaskan cara kerja dari DCM DAM, store SCU, dan DCM modify. Kemudian nanti akan menjelaskan bagaimana nih jika
ada 2 pasien, berbeda pasien ID tapi study UID-nya sama. Nah, yang kedua nanti akan menjelaskan bagaimana jika image UID-nya berbeda pada pemeriksaan dengan study UID yang sama. Oke, pada folder DCMTK dan di dalam folder tes.dicom ini sudah ada source DCM yang akan kita gunakan nanti pada perintah selanjutnya. Kita kembali ke atau kita buka CMD yang lain aja. CMD. Nah, tetap kita arahkan. Namun ini diarahkan ke DCMTK yang di C. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke folder tes.dicom. Nama foldernya tes tanpa T ya. Tes.dicom. Nah, kemudian untuk memastikan kita pencet dir. Nah, ini file yang ada di folder tes.dicom ya. Source.dcm-nya sudah terbaca. Kemudian untuk melihat isi dari file ini, gunakan perintah seperti ini. DCMTK source.dcm. Nah, ini isinya sudah memang format binary DICOM ya. Ini untuk melihat DICOM beserta grup dan elemennya. Nah, kita akan coba ganti pasien ID dan pasien name di sini. Oke, kita pakai perintah store SCU di sini. Store SCU. Nah, kemudian IP menggunakan IP komputer ini 64.2 ya. 64.2 kemudian 104 tadi kode AET-nya source DCM. Oke. Ini mengirim file DICOM-nya ke server. Sekarang kita cek di Kpex. Salah pencet. Ya, kita cek di sini. Nah, ini ada. Nah, tadi ke filter ya. Seharusnya tidak difilter. Nah, kemudian kita buka. Ini file DCM yang belum diubah. Nah, kita tutup dulu. Nah, sekarang kita akan ubah. Pasien ID dan pasien name-nya. Menggunakan
cd modify cmtk. Oke, ini nomor RM-nya yang akan kita ubah. Kodenya 00100020. Oke, menjadi yang tadi kan RM01 nih, kita ubah menjadi RM02. 1 2 3 4 5 ya, 5 kali nolnya. Kemudian ada lagi yang diubah, yaitu nama pasien dan kodenya 00100010. Nah, awalnya kan tadi pasien tes ya, kita ubah menjadi Agus gitu contohnya. Nah, ini filenya source DCM tadi. Oh, cd modify. Saya cek apakah filenya masih komplit, masih ada ya. cd modify. Oh, DC ya, DC ya. Nah, karena kan DICOM ya, DC modify. Nah, baik, sudah berhasil. Namun kita cek dulu pada Keypax, masih sama ya, tidak berganti. Nah, harus kita delete dulu. Kita klik dulu. Ya, kita delete tadi. Lalu kita kirim lagi DCM-nya. Nah, kita cek apakah sudah berubah. Oh, belum. Oh, belum berubah ya. Kita cek keterangan tadi. Oh, unknown option. Apakah ada salah tulis ya di situ ya? Coba saya ulangi lagi ya. Perintahnya. Oke. Coba tidak pakai caps lock gitu. Oh, ini spasi. Harus ada spasi. Oh, tadi kesalahan lagi ya. Ini harusnya DCM bukan CD, DCM. Nah, ini seharusnya berhasil. Karena ini masih pakai data lama, kita hapus lagi. Nah, kemudian kita kirim lagi. Seharusnya nanti berubah. Saat di-delete, kemudian dikirim lagi. Nah, ini sudah berubah. Sudah berubah menjadi sesuai yang kita tulis di command prompt. Nah, jadi pada kasus ini beda patient ID, tapi studio ID-nya sama. Jadi ada terjadi konflik data clash ya. Jadi PHCS biasanya akan menolak data itu dan melakukan merging yang salah.
karena PACS itu hanya menerima study ID yang unik, jadi hanya merujuk ke satu pasien saja. Kalau sama, jadi dia nggak mau, menolak gitu. Solusinya harus dihapus dulu dan diekspor ulang. Oke, kita coba perintah yang kedua sekarang. Kita tutup dulu. Kita kembali ke CMD. Nah, sekarang yang kita ganti adalah image UID-nya. Nah, di sini kita ubah ya. Kodenya itu 0008 dan 18. Nah, ini kita ganti 12392 112 karena yang tadi itu 111 kita cek lagi ya. Mungkin di sini tidak terlihat, tapi ini kita pastikan di sini jumlah image-nya 1 ya. Nah, karena kita hanya mengubah ini aja di kode 008018. Mungkin kita cek dulu ya di website itu termasuk kode apa. Kita find 0008 0018. Oke, di sini mungkin tidak terdaftar ya. Namun saya tetap menyesuaikan dengan arahnya Pak Rudi. Nah, diibaratkan tadi file itu 1.1. Nah, sekarang kita ubah 1.2. Tujuannya juga source DCM. Oke. Nah, tapi kita tambah, kita kirim lagi, store SCU. Nah, kemudian kita ubah lagi 1.3 gitu. Lalu kita kirim lagi. Nah, dan kita cek di Keypax apakah tetap sama image-nya 1. Kita search dulu. Nah, ini image-nya masuk. Tadi di sini tertulis angka 1, kemudian setelah kita kirim lagi menjadi 3. Berarti pada kasus yang kedua ini kondisi normal. Jadi dalam satu UID terdapat banyak gambar, misalnya dilakukan pemeriksaan ulang gitu ya, sampai 2 kali. Nah, maka gambar bisa masuk gitu. Jadi ketika beda image UID tapi study UID-nya sama, maka gambar bisa masuk. Tapi jika study UID-nya sama dan beda pasien ID itu nggak bisa masuk datanya, menolak. Oke, itu untuk jawaban dari soal kedua. Kemudian pada soal terakhir, mungkin ini yang paling sulit ya, namun tetap akan kita coba. Kita akan menggunakan forwarder.bat di sini. Dan menggunakan perintah yang masih sama ya. Oke, ada kasus di sini kita menemukan salah satu modality hanya bisa mengirim ke PACS hanya 1 kali saja. Setelah dicek, modality selalu mengirimkan file DICOM dengan studio ID yang selalu sama. Wah, berarti ini kan Citra itu nggak bisa masuk ke PACS karena hanya bisa sekali saja. Nah, caranya dengan
mengirim foto ke broker. Nah, di sini sudah disiapkan oleh Pak Rudi file berupa forwarder. Jadi seperti pihak ketiga. Kita kirim dulu ke forwarder, nanti forwarder akan mengirim ke PACS dengan perintah-perintah itu. Jadi meskipun modality hanya bisa mengirim satu kali, ada caranya untuk mengakali gitu. Oke, langsung saja kita copy ya perintahnya ini ke forwarder. Kita cek dulu filenya forwarder. Nah, di sini kita cek. Nah, ini perintah yang ada di dalam yang sudah disiapkan Pak Rudi di sini, yang akan kita aplikasikan di CMD. Oke, kita kembali ke CMD. Kita direktorinya pakai yang DCMTK di C. Oke, saya tulis ya store. Oh ya, di copy saja ya. Ini kita copy dan kita coba jalankan. Oke, saya salah pencet ini. Ya, kita copy, kemudian kita paste di sini, kita enter. Nah, kita allow. Nah, jadi dia dengan menggunakan perintah ini, si forwarder BAT ini sudah siap sebagai penerima data DICOM dari modalitas tadi. Nah, kemudian kita hapus file yang di sini ya, di Kpex. Tes SCO ini juga kita tutup saja. Oke, kita buka CMD baru aja biar lebih clean ya. Nah, kita arahkan ke tes DICOM. DCMTK tes DICOM. Oke. Nah, di folder ini ada file bug. Ini file originalnya, dihapus saja. Jadi menyisakan file yang terakhir tadi yang kita sudah edit. Nah, di sini kita store lagi. Kita store SEU. Tadi berapa ya IP config-nya? 64 ya. 64.2 104 source DCM. Oke, kita buka Kpex lagi. Nah, masih sama ya, namanya Agus. Namun gambarnya satu ya, tadi kan 3. Nggak masalah. Lalu kita
coba membuat Agus yang lain gitu. Oke. Nah, kita coba DCM modify sekarang. Oke, karena belum pernah, kita ketik dulu ya. C DCMTK DC modify. Nah, sekarang yang kita ubah adalah nomor RM-nya. Karena tadi nomor 2 ya, kita buat nomor 3 sekarang. Kemudian kita ubah lagi. ACN 002. Jadi accession number-nya dibuat berbeda. Kemudian tambah lagi, diubah namanya ya menjadi kode nama itu 00100020. Sekarang kita ubah bukan Agus lagi tapi Budi gitu. Ya, kita menyisakan file source DCM aja. Gak usah pakai bug lagi, pakai perintah NB. Kita coba enter. Nah, kita kirim lagi source DCM-nya. Ini kita cek dulu di Keypax. Belum ada karena belum kita kirim. Nah, sekarang ini kita kirim store SCU. Tes gitu ya. Seharusnya muncul ini di sini. Oh, sebentar. Jadi ketemu Pak masalahnya. Tadi IP PAX belum saya sesuaikan dengan IP komputer ini. Nah, setelah saya sesuaikan, saya udah uji coba dan berhasil. Ini kita ulangi ya. Nah, akan kita ubah nama menjadi Budi. Oke, RM menjadi 03 ya. Accession number 3. Oke. Kita kirim sekarang ke 552. Nah, seharusnya di sini muncul. Nah, seperti ini. Kita coba lagi dengan nama yang lain. Oke, kirim lagi. Oke, itu secara manual ya. Oke, sekarang sudah masuk, sudah clear. Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu penggunaan otomasi dari NSSM ya. Oke, kita coba. Kita buat CMD baru aja. Oke, kita coba NSSM install study UID. Oke. Nah, untuk path kita isi
directory. Untuk startup directory-nya, oke. Nah, argumen ini kita ambil dari di sini. Oke. Selanjutnya pada I/O ini kita copy aja. Oke. Kemudian kita install. Udah terinstall, jadi selanjutnya tidak perlu menggunakan cmd forwarder bit lagi. Jadi sudah otomatis saat kita edit DCM modify, kemudian langsung kirim ke port 552, maka langsung otomatis. Jadi dari awal tidak perlu menghidupkan forwarder bit lagi, dan langsung saja ditulis DCM modify dan store SCU, maka file langsung akan terkirim ke Kpex. Oke, sekian jawaban dari saya, Pak Rudi. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.